Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, sadaqallahul alim. Alhamdulillah, pada hari ini sampai detik ini kita masih senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat untuk menghirup udara segar, nikmat untuk merasakan nikmatnya berpuasa di bulan Ramadan ini, dan nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak dapat kita hitung satu persatu. Di antaranya nikmat iman, Islam, serta ihsan. Tak lupa salawat beserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan menyampaikan beberapa tentang 10 amalan sunnah dalam berpuasa. Mitra belajar Saik dan subscriber Saik channel dimanapun berada, di bulan Ramadan ini banyak sekali ibadah yang dapat kita lakukan. Selain ibadah-ibadah yang wajib seperti sholat, kemudian puasa sudah pasti wajib, kemudian menunaikan zakat fitrah. Nah, di antara amalan yang wajib yang dapat kita laksanakan ada 10 amalan sunnah dalam berpuasa. Yang pertama adalah makan sahur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Nah, artinya bersantap sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seperti yang disampaikan Rasulullah, ketika kita menyantap sahur itu, maka di dalam apa yang kita makan, apa yang kita minum, disitulah dipenuhi oleh keberkahan. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, yang artinya umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Ahmad. Jadi untuk sahur kita disunahkan untuk mengakhiri sahur. Misalkan waktu imsak sekarang jam 4 lebih 25 menit. Kita dianjurkan untuk sahur misalkan 20 menit sebelumnya. Jangan sampai kita melaksanakan sahur itu jam 1 malam, jam 2. Tidak mengapa, boleh-boleh saja, silakan. Tetapi Rasulullah menegaskan bahwa yang lebih baik itu untuk mengakhiri sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, ketika azan maghrib tiba, kita disunahkan lebih bagus itu untuk menyegerakan buka. Jadi segeralah mungkin untuk membatalkan puasa kita. Yang kedua yaitu menyegerakan berbuka sebelum maghrib. Ya, jadi jangan sampai kita karena kita masih merasa kuat, kemudian kita melanjutkan sampai pukul 7 malam sampai jam pukul 8 malam. Itu tidak boleh. Ya, ketika azan maghrib berkumandang, Rasulullah menegaskan bahwasanya kita lebih bagus itu disunahkan untuk segera melakukan berbuka puasa. Rasulullah sampai bersabda, "Idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamri fa illam yajid tamra fa 'alal ma'i fa innal ma'a tahurun." Artinya, jika salah seorang berpuasa hendaknya ia berbuka dengan kurma. Jika tidak ada kurma maka dengan air, sebab air itu mensucikan, menyucikan. Hadis riwayat Abu Daud. Ya, jadi kita disunahkan ketika berbuka puasa itu memakan kurma. Ya. Tapi kata Rasulullah, jika tidak ada kurma
dengan air saja, ya, karena air itu adalah menyucikan. Yang ketiga yaitu membaca doa yang ma'thur sebelum atau setelah berbuka, ya, antara lain dengan doa berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu wa alaika tawakkaltu dhahabad dhoma wa btallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah ya wasi'al fadli igfirli alhamdulillahilladzi hadani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Ya. Yang artinya, ya Allah, hanya untukmu aku berpuasa, kepadamu aku beriman, atas rezekimu aku berbuka, hanya kepadamu aku bertawakal. Sungguh rasa haus sudah sirna, urat-urat sudah basah, dan balasan sudah tetap insyaallah. Wahai Zat yang maha luas karunia-Nya, ampunilah aku. Segala puji hanya milik Allah, Zat yang telah memberiku petunjuk hingga aku kuat berpuasa, lalu Dia memberiku rezeki hingga aku bisa berbuka. Ya, itu adalah doa yang lengkap, ya. Doa yang lengkap untuk kita dibacakan ketika kita berbuka puasa. Tapi doa yang kita bacakan, ya, biasanya anak-anak membaca dhahabad dhoma wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Cukup segitu juga. Ya. Kemudian yang keempat yaitu mandi besar dari junub, haid atau nifas sebelum terbit fajar agar bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci, di samping khawatir masuk air ke mulut, telinga dan sebagainya jika mandi setelah fajar. Ya. Jadi kita disunahkan untuk para ibu dan bapak, ayah dan bunda dimanapun, kita melakukan mandi besar sebelum terbit fajar agar kita bisa menunaikan ibadah dalam keadaan suci. Ya, walaupun misalkan pagi-pagi itu sangat dingin, tetapi kita harus melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh. Kemudian yang kelima, kita disunahkan menahan lisan dari perkara-perkara yang tak berguna, apalagi perkara haram seperti berbohong dan mengumpat, ya, sebab semuanya akan menggugurkan pahala puasa. Yaitu yang keenam, menahan diri dari segala hal yang tak sejalan dengan hikmah puasa, meskipun itu tidak sampai membatalkan, seperti berlebihan dalam mengadakan makanan atau minuman. Ya, jadi ketika kita berpuasa kemudian kita berbuka itu disunahkan untuk tidak berlebih-lebihan. Ya, misalkan kita itu sedang puasa, dari pagi hari kita mengumpulkan makanan untuk berbuka puasa. Ya, kita mengumpulkan jambu, kita nemu di jalan. Kemudian kita melihat ada buah-buahan, ada orang yang berdagang buah-buahan, kita membeli buahnya. Dari pagi hari kita mengumpulkan untuk berbuka puasa. Itu sangat tidak dianjurkan. Selanjutnya yang ketujuh adalah memperbanyak sedekah baik kepada keluarga maupun kerabat maupun tetangga. Ya, jadi kita disunahkan untuk memperbanyak sedekah. Apalagi di sekolah Saik ini banyak sekali program, ya, di SWAH itu. Ya, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita bersedekah, walaupun itu 10.000, 15.000, ya tidak mengapa. Ya, jangan dilihat dari nilainya, tetapi Allah itu akan melihat bagaimana kita memberikan, ikhlas atau tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah yang ke-8, memperbanyak i'tikaf di masjid. Ya, Rasulullah menganjurkan kita melakukan i'tikaf di masjid itu selama sebulan penuh. Tetapi jika tidak, Rasulullah menganjurkan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sebab jika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam di 10 terakhir bulan Ramadan, membangunkan keluarganya dan mengencangkan ikat pinggang sebagai bentuk kesiapan menjalankan ibadah. Jadi kalau kita mau mengencangkan sarung kita, ya, untuk bersiap-siap melaksanakan i'tikaf di masjid, ya, dengan memperbanyak membaca Quran, berzikir, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Nah, itu silakan. Kemudian yang ke-9 yaitu mengkhatamkan Al-Quran setidaknya sekali selama bulan Ramadan. Ya, setidaknya 1 kali khusus di bulan Ramadan ini kita bisa mengkhatamkan Al-Quran.
Maksimalnya tentu sebanyak-banyaknya, silahkan mau 2 kali menghatamkan Quran. Bahkan sampai misalkan 1 hari itu 1 khatam, wah itu lebih bagus. Berarti 30 hari 30 kali khatam, Masya Allah ya. Bahkan setiap bulan Ramadan Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran itu hingga 60 kali, Masya Allah ya. Jadi bisa dihitung 1 hari itu 2 kali khatam Quran. Jadi Imam Syafi'i menggunakan waktu luangnya itu untuk melakukan atau membaca Quran ya. Dan yang terakhir, yang ke-10 adalah istiqomah dalam menjalankan amaliyah Ramadan dan melanjutkan amaliyah-amaliyah tersebut di bulan-bulan berikutnya. Jadi ketika kita bulan Ramadan atau sebelum bulan Ramadan bahkan ya, kita itu sering membaca Quran, kemudian kita di bulan Ramadan ini makin semangat membaca Qurannya ya, sampai misalkan kita sudah mencapai 4-5 kali khatam Quran di bulan Ramadan ini, itu lebih bagus. Di bulan-bulan selanjutnya kita lanjutkan. Itu saja yang bisa dapat disampaikan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.